Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah kita bisa bertemu ya Pak di sore ini. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Eh, Baru beres dari kelas ya Pak? Iya Bu, nih biasanya kalau sore seperti ini ya memang habis beres dari kelas. Alhamdulillah. Pasti hari ini ngajar berapa jam Pak? Hari ini 6 jam full. Alhamdulillah. Iya. Gimana nih Pak? Eh, Kita ketemuan sengaja janjian nih buat mungkin ada yang pengen nantinya di sharing ya Pak. I- Persoalannya apa sih Pak? Persoalan garis Ya, besarnya gitu tentang apa gitu? iya Bu, sebenarnya ini ada yang ingin saya Silakan Pak sharingkan Agus sudah jadi terkait co-host. ini Bu, antusiasme siswa di pelajaran terakhir. Oh ya, di kelas berarti ya, tentang pembelajaran di kelas. Iya Bu, Ya, jadi nanti apa nih yang mau Bapak fokuskan kita untuk, diskusi di pertemuan ini, Pak? saya ingin berdiskusi tentang bagaimana supaya siswa itu ketika pembelajaran terakhir itu antusiasmenya tinggi, bersemangat ketika belajar, dan tidak ada yang pulang duluan. Ah, ya iya iya iya. Iya, ya mudah-mudahan Pak pertemuan kita hari ini tuh bisa jadi ruang diskusi ya, untuk kita sama-sama mencari, aksi terbaik atau rencana terbaik yang bisa apa ya, yang bisa sama-sama di-sharing-kan supaya Bapak nanti bisa membuat, harus seperti apa begitu ya, Iya Bu, menurut Bapak nanti yang harus diambil langkahnya. iya Bu, Ya, kita iya ke harapannya sesi seperti itu. berarti kita ngobrol ke hal lain lanjut aja ya, Pak, ya? Iya Bu, silakan Bu. Ya. Iya. Nah, dengan pertemuan kita ini, Pak, kira-kira di sesi ya ini coaching gitu ya, apa sih yang ingin Bapak capai dengan apa yang kita nanti diskusikan itu? Kalau saya sih ingin mencapainya itu ketika pembelajaran terakhir itu anak-anak hadir semua gitu Bu. Karena memang sudah saya Oh bagi ya. di tiap kelompok dan tiap bengkelnya itu sudah Komputer saya Pak Usin. sudah saya bagi-bagikan gitu anak-anaknya tuh Bu. Cuma setiap pertemuan terakhir atau 6 jam menjelang pulang itu biasanya anak-anak itu 2 sampai 5 orang itu ada saja yang pulang gitu atau yang kabur atau enggak stay di kelas gitu Bu. Ah, iya. Kalau ya jadi itu hasil akhir yang ingin Bapak capai begitu ya? Iya betul Bu. Anak-anak bisa masuk, full gitu ya di akhir di pembelajaran yang ditempatkan di jam-jam terakhir. Iya Bu. Ya baik Pak, kita diskusi dulu deh, eee, kita sama-sama, cari tahu kira-kira dengan, apa ya, Bapak berharap bahwa anak-anak di sesi akhir itu bisa kumpul, apa sih, yang membuat Bapak kenapa mereka, eee, yang mendorong Bapak untuk si murid ini bisa belajar, bisa kumpul tetap Iya. sampai sesi akhir begitu. Betul. Harapannya apa, Pak? Iya betul itu harapannya memang seperti itu Bu. Jadi kalau saya sih berharap ketika eh, saya Nah, menerapkan udah pembelajaran, sih Pak Agus, udah ada rekamannya. saya ingin anak itu Udah ketika ada sudah rekamannya saya Pak Agus, Pak Gus. kelompokkan, anak itu ada gitu Bu, Ini mengikuti Pak dari Waludin gimana? jam Telepon aja. pertama sampai ke Kasihan. jam ke-6 itu Telepon udah ditelepon Pak Dani. ada gitu. Atau Bu Lintang aja, minta tolong ke Bu Lintang aja Ya, ke PP-nya. dengan murid masuk di PP-nya pembelajaran aja terakhir, telepon, minta apa yang Bapak harapkan? temenin dulu. Jadi yang direkamnya Pak Karena dengan Waludin. murid masuk di pembelajaran terakhir itu, saya berharap semua materi yang saya ajarkan dengan tahapan-tahapan itu bisa tersampaikan Bu. Karena kalau misalkan tidak hadir, ada 1-2 orang tidak hadir, berarti minggu depan saya harus membagi kelompok yang tidak hadir itu
untuk mereka memulai dari nol lagi gitu, Bu. Ya, ya. Baik, baik. Terus Pak, kira-kira nih menurut Bapak, mereka tuh ketika di akhir pembelajaran banyak yang tidak ada, menurut Bapak gitu ya, Coba kira-kira apa sih Assalamualaikum, yang ada menyebabkan yang bisa itu bantu begitu, Pak? nge-PP ke Pak Awaludin karena Pak Dani Yang izin lagi menyebabkan kejuaraan dulu. mereka tidak hadir, saya Biar Pak pikir Awaludin aja yang ada mereka rekamannya itu gitu. malas untuk ngantri. Karena kan di saya itu kan anak-anak itu ada di trainer, Bu ya, jadi alat praktek yang memang cuma ada 6 trainer itu melayani 36 siswa. Jadi kalau satu trainer itu ada 6 Pak siswa Awaludin yang masih ngantri sendiri di atau situ siapa untuk yang bisa gantian bantu PP-nya tuh prakteknya. Bu Lintang atau Bu Sepertinya Bu mereka Lintang ya? jenuh ketika Nah, menunggu di kelas atau di luar bengkel menunggu teman-teman mereka yang sudah selesai praktek baru mereka oke ini sudah. praktek. Nah, itu yang Sudah ada menyebabkan sudah. mereka Lah, kabur atau oh tanding tidak ke ada di jam kejuaraan ya. Pak terakhir. Dani Usma lagi tanding. Lagi tanding. Bosan ya menunggu Betul. Lagi gitu. tanding. Iya itu, Bu. Besok tanding dulu aja. Hal lain yang melatar belakangi mereka tuh selain Berarti bosan Pak menunggu, mungkin Awaludin ada hal lain ini Pak yang jadi host kira-kira dulu sok. menurut Bapak mungkin gitu ya, jadi penyebab Kalau mereka tidak ada di jam pembelajaran Oh, terakhir? caranya titik kalau 3, Pak menurut saya Awaludin titik 3, itu langsung ini apa? kayaknya kurang ruangan Ya, juga, Record Bu. dan semacam apa recordernya diklik. pelajarannya tidak mudah atau memang lagi ada ulangan atau apapun itu begitu Pak? Ya ada memang alasan seperti itu ada, tapi kalau ulangan mah kayaknya mah enggak. Tapi kalau Iya, apa, boleh record aja. Oke, kemungkinan sudah kurang host. ruangan, kemungkinan mereka itu jenuh menunggu gantian itu, apa, gantian trainer, karena itu kan 6 jam itu lumayan panjang itu, Bu. Tuh Betul, betul. kalau menurut saya mah itu aja sih, Bu, yang apa, yang melatar belakangi mereka. Kalau dari segi apa, materi susah, sebelumnya kan tahapannya udah saya jelaskan dari mulai menggambar Oh ya, gitu. betul, betul. Iya, iya. Baik Pak. Kayaknya Jadi udah kalau kalau bisa Pak Awaludin ketika sama Bu anak-anak Lintang aja. tidak mengikuti pelajaran full gitu ya Pak ya, atau tidak lengkap gitu. Ini apa sih perasaan Bapak saat itu, saat pembelajaran? Kalau saya sih merasa kecewa gitu, Bu, karena apa, karena kan saya untuk Bu mempersiapkan materi Lintang, itu maaf Bu butuh Lintang, boleh waktu gitu sama kan untuk ke mempersiapkan kelompok 2 ya? materi itu. Kelompok 2 ya? Nah, ketika mereka nggak hadir, nah itu yang saya merasa kecewa gitu, ternyata usaha saya mempersiapkan materi itu ya disia-siakan oleh anak gitu. Ya berarti saya harus memperbaiki diri intinya begitu, Bu. Oh iya ya, baik baik Pak. Jadi memang eh, kondisinya begitu ya. Iya, Nah, Bu. dengan melihat yang ada jeda waktu mereka menunggu, kemudian ruangan yang mungkin tidak terlalu besar gitu ya, atau potensi anak jadi tidak fokus. Nah, apakah mungkin Bapak, punya cara kira-kira apa yang bisa, membuat mereka itu terisi waktunya sehingga tidak merasa yang tadi kata Bapak begitu? Hmm. Kalau itu sih sempat saya Jadi terpikirkan ya, kalau ya, untuk mengatasi itu, Bu, ya, karena kan saya tuh ada dibagi 2 ruangan, Bu, ya. Jadi, ruangan trainer dan, ruangan gambar gitu. Jadi oh, sebelum sebelum mohon maaf Pak, sebelumnya itu di mata pelajaran apa? di mata pelajaran ini, Bu, apa, instalasi listrik, instalasi penerangan Oh ya, gitu. baik baik. Karena kan saya menggunakan 2 ruangan, ruangan 2 gambar ruangan. dan ruangan trainer. Nah, di ruang gambar itu biasanya di kelas atau di bengkel listrik juga mereka menggambar. Nah, baru mereka tuh ke kalau gambarnya udah bener, baru saya ke trainer gitu kan untuk mereka praktek di trainer. Nah, kalau sempat sih saya terpikir ketika mereka supaya di trainer nggak lama nunggu itu, solusinya adalah yang gambar tadi yang manual gitu. Saya minta mereka menggambar dulu di komputer gitu. Saya sempat berpikir mau menggunakan lab komputer juga, Bu, karena memang lab komputer sama bengkel listrik itu kan berjauhan berdekatan, jadi itu bisa dimanfaatkan atau lab multimedia itu, Bu. Jadi kalau misalkan trainernya
cuma ada 6. Saya yakin ketika mereka udah menggambar manual, saya pindahkan mereka ke ruang komputer supaya mereka menggambar di komputer. Nah, baru yang sudah selesai di komputer tuh bisa kan ke ruangan trainer. Cuma memang itu harus sebulan sebelumnya saya harus izin ke Wakasek Sarana Prasarana. Oh iya, baik. Tapi komputernya memenuhi sejumlah siswa yang waiting list itu, Pak? Kalau komputer kita ada 40 unit, Bu. Kayaknya bisa memenuhi. Oh, ya. Berarti bisa diarahkan menurut Bapak di ruangan situ ya untuk Ya, bisa. siswa bisa mengisi waktunya begitu ya. Betul, Bu. Nah, Betul. ya. Luar biasa. Kalau SMK tuh memang banyak tempat prakteknya ya, Pak, bisa Iya, betul. dioptimalkan. Betul, Bu. Nah, Iya. kira-kira untuk bisa mewujudkan strategi yang barusan Bapak rencanakan itu seperti apa? Kalau untuk mewujudkan strategi seperti itu, yang tahapan yang pertama berarti saya menambahkan job sheet itu atau LKPD itu kan, di LKPD itu menambahkan ada siswa menggambar di komputer dulu, Bu, setelah mereka gambar manual. Kemudian langkah kedua adalah langkah kedua itu saya mencoba meminta izin ke Wakasek Sarana untuk dan berkoordinasi dengan Wakasek Kurikulum untuk penggunaan lab komputer tadi, karena lab itu juga dipakai oleh kelas lain gitu. Dan saya berharap pas pelajaran saya lab itu bisa digunakan sehingga siswa yang sudah menggambar manual langsung menggambar di komputer. Nah, kan itu udah tertahan tuh di situ di komputer. Yang sudah menggambar di komputer baru lanjut lagi ke yang trainer. Kayaknya seperti itu bisa sih, Bu. Ah ya, baik. Berarti harus banyak pihak yang berkoordinasi ya, Pak. Jadi yang Iya, Bapak betul, Bu. koordinasikan gitu. Bapak bisa Iya. berkolaborasi dengan pihak-pihak yang memang dapat melancarkan usaha Bapak itu ya. Iya, Bu. Betul. Ya, baik, Kak. Terus semangat, Pak. Iya, terima kasih, Bu. Nah, ya. Baik, Pak. Nah, ketika nanti sudah dengan rencana aksi Bapak tadi gitu ya, rencananya seperti tadi. Nah, kira-kira nih sebagai bentuk komitmen, karena kan pelajaran listrik itu ada setiap minggu, setiap pekan, Ya, maksudnya selama semester tersebut ya, tidak hanya 1 atau 2 kali pertemuan. betul. Bagaimana komitmen Bapak terhadap apa rencana aksi yang tadi akan dilakukan itu supaya terlaksana? Kalau komitmen saya berarti sebelum pembelajaran ya itu komitmen itu mengubah LKPD dulu, kemudian berusaha semaksimal mungkin izin penggunaan lab komputer itu bisa diperoleh gitu, Bu. Meskipun tidak seminggu sekali, setidaknya 2 minggu sekali saya bisa anak-anak tuh singgah di lab komputer gitu, Bu. Itu kalau komitmen dari saya tuh, jadi setidaknya saya tuh bisa membantu anak-anak supaya mereka bisa menggunakan lab komputer itu gitu, Bu. Kalau seandainya tadi lab komputernya tuh bentrok begitu, Pak. Nah, Kira-kira solusi lain yang bisa Bapak pikirkan apa? kalau komputernya itu bentrok, lab komputer, nah berarti saya harus meminta izin penggunaan lab multimedia, Bu. Cuma lab multimedia itu saya lihat terhalang 2 ruangan dari bengkel listrik gitu, Bu. Kalau lab komputer mah sejajar dengan bengkel listrik gitu kalau lab komputer mah. Nggak begitu jauh gitu. Berarti kalau menggunakan lab multimedia mah saya harus istilahnya mobile pulang dari bengkel listrik ke ngontrol lagi ke lab multimedia. Di situ juga di lab multimedia itu udah lengkap, komputernya lebih canggih daripada lab komputer yang informatika atau SIMDIK. Ya, baik. Tapi kalau seandainya siswanya dapat terkondisikan begitu, Pak, kalau seandainya siswa ditempatkan di lab multimedia? Bisa, Bu, bisa saya kondisikan karena
Siswa itu biasanya lama menggambar, Bu. Siswa itu baik itu manual ataupun di komputer, karena sebelumnya juga saya sudah pernah mencoba simulasi menggunakan laptop saya di kelas. Anak menggambar di laptop saya itu, saya lihat lebih lama menggambar di laptop itu daripada di gambar manual. Berarti yang lebih lama itu setidaknya anak itu bisa enjoy di lab komputer atau lab multimedia, karena menggambarnya mereka lebih menyenangkan gitu, Bu, karena ruangan ber-AC gitu kan, ada pewangi ruangan, kemudian fasilitasnya lengkap. Nah, yang sebentar saya yakin di lab itu, Bu, bukan di lab, di kelas atau di bengkel isi, karena gambarnya manual, dan mereka pasti akan berusaha cepat-cepat untuk bisa masuk ke lab komputer atau lab multimedia. Oh ya, baik. Jadi ada alternatif kalau seandainya memang bentrok ya. Ya, Kalau ada. seandainya bentrok ya, dan siswa bisa tetap terkondisikan meskipun jaraknya agak jauh dari lab multimedia ke Ya, ruangan trainer ya. ya betul. Baik. Ya. Nah, kira-kira menurut Bapak siapa saja pihak-pihak yang memang bisa membantu Bapak mewujudkan apa yang Bapak harapkan tadi? Pihak yang bisa membantu saya itu, yang pertama adalah ketua jurusan, Bu, ya, atau kepala program, ya, Kaprodi. Ya, yang kedua adalah Wakasek Kurikulum, yang ketiga adalah Wakasek Sarana, yang keempat ini adalah yaitu pucuk pimpinan, Bu, karena kalaupun saya kaprog saya, Wakasek Kurikulum atau Wakasek Sarana tidak diizinkan oleh Bapak Kepala Sekolah, tidak ada izin penggunaan lab itu, saya yakin saya nggak bisa menggunakan lab komputer atau lab multimedia. Itu mungkin, Bu. Oh iya, baik, Pak. Nah, kita kan Pak coaching nih ya, maksudnya di pertemuan ini dengan tadi segenap permasalahan yang Bapak hadapi dan pengen berharap ada apa ya namanya, bukan solusi, cara yang bisa dilakukan sehingga tercapai apa yang Bapak inginkan. Nah, Iya. kegiatan coaching ini eh, menurut Bapak apa yang bisa diambil dari apa namanya, sebagai tindak lanjut dari coaching ini gitu Pak? Sebagai tindak lanjut dari coaching ini, saya berharap saya bisa memperbaiki kualitas pembelajaran saya dengan cara tadi memodifikasi LKPD. Kemudian saya berharap saya bisa berkomunikasi yang baik dengan kaprog saya, Wakasek Sarana dan Wakasek Kurikulum, supaya mereka membantu saya untuk menyampaikan izin penggunaan lab komputer dan lab multimedia kepada kepala sekolah, sehingga izin itu bisa saya peroleh, sehingga nantinya dalam proses pembelajaran dengan anak-anak, karena sudah ada penggunaan lab komputer ataupun lab multimedia, saya berharap anak-anak itu bisa full dari jam ke 10 sampai dengan jam ke-6, jam ke-10, 11, ke-15, Bu, gitu. Sehingga mereka bisa selesailah mengikuti pembelajaran saya sampai akhir, tidak ada yang pulang, tidak ada yang kabur atau tidak ada yang bolos gitu. Ya, baik, alhamdulillah. Ya, jadi terjawab ya Pak, maksudnya sharing coaching ini mungkin bisa lebih meringankan, lebih mengarahkan. Oh iya, ternyata harus apa ya Bapak bagaimana sih, karena ya Bapak sendiri yang tahu di lapangan ya kondisinya Iya, begitu. iya, Bermanfaat Bu. nggak sih Pak coaching kita ini? Oh, bermanfaat sekali, Bu. Bermanfaat. Saya kan dari Ibu bisa ada pencerahan dengan Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada saya. Saya setidaknya, oh iya, oh ini yang saya lupakan, oh ini yang harus saya laksanakan gitu. Karena tadi ada Ibu bertanya, jadi saya juga ikut berpikir gitu, Bu, dari pertanyaan Ibu. Ya, baik ya. Ya, Terima kasih Pak Dani. iya. Semoga bermanfaat waktu kita ya. Ya, saya Nanti Bu ke yang depan terima kasih, saya Bu. mungkin yang akan minta
saran, dari Pak Dani seperti apa, sama-sama sharing lah ya, tidak ada yang lebih baik ini karena memang, Baik, sama-sama, kita sama-sama belajar, diskusi, sharing. Ya Pak iya Dani baik, iya karena saya ditunggu, saya pamit, iya, terima kasih, terima Bu. kasih semoga lain waktu kita bisa ketemu ya Pak. Ya iya, Bu, Assalamualaikum terima kasih. warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu, atas bimbingan dan arahannya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat sore, Bu Rita. Apa kabarnya? Baik, Pak, baik, alhamdulillah. Pak, suara saya terdengar nggak sih, Pak? Kedengeran, Bu? Oh, Alhamdulillah, iya. kedengeran. Alhamdulillah, sehat mah. Baik, Ibu. Sengaja tadi kan Ibu meminta ketemuan nih dengan saya habis Betul, pembelajaran. betul. Itu kan kita apa kira-kira sebelum saya mulai atau mungkin apa yang ingin Ibu diskusikan, apa fokusnya mau diskusi apa nih hari ini? Iya nih, Pak. Yang jelas sih tentang di sekolah lah, Pak, tentang pembelajaran ya, hal yang berhubungan pembelajaran yang mau didiskusikan. Jadi lebih ke apa ya, Pak? Sebenarnya gini, jujur sih agak kurang nyaman karena ada beberapa tantangan yang belum bisa dilakukan berkaitan dengan pekerjaan ya. Hmm, Jadi saya ingin masukan dari Bapak untuk solusi yang lebih efektif begitu, mau hmm. seperti apa begitu, Pak. Baiknya saya gimana gitu, saya suka kebingungan juga. Oh, tadi Ibu apa ada tantangan Bu ya? Tantangannya itu pas di pembelajaran atau di luar pembelajaran ini gimana Bu? Jadi lebih tantangan ke kenyamanan diri dalam mengajar aja sih, Pak. Oh gitu. Oh, oke siap siap. Berarti saya mungkin ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tahu jawabannya dari Ibu Bu ya. Kira-kira pada coaching ini apa yang ingin Ibu capai? Iya, jadi, apa namanya, hal yang ingin saya capai sih sebenarnya karena ini berkaitan dengan kenyamanan saya sebagai pengajar gitu ya, Pak. Saya tuh, ingin meningkatkan kemampuan saya dalam mengajar, sebenarnya itu, gitu ya. Jadi, Hmm, eee, ya kemampuan saya dalam mengajar, terutama, saya berharap saya bisa menjadi guru yang bisa menginspirasi murid, Pak. Murid saya di kelas, oh, agar murid saya tuh antusias gitu dan bersemangat saat saya mengajar gitu. Bahkan saya suka merindukan mereka tuh merindukan saya gitu, sampai suka nanya atau apa kalau kalau lagi nggak ngajar itu ya. Itu wah, hal-hal yang subhanallah. membuat saya nyaman tuh. Oh berarti Ibu mah tipikal yang memang ingin selalu dirindukan oleh anak-anak Bu ya? Seperti itu mungkin Ini Bu betul ya? sekali, Kak. Betul betul, Pak. Subhanallah, subhanallah. Berarti memang Ibu Ibu itu ingin supaya Ibu hadir di hati anak-anak gitu Bu ya? Itu mungkin yang ingin Ya, Ibu capai gitu ya? iya Berarti betul sekali, Pak. heeh, berarti itu hasil akhir yang ingin Ibu capai ketika pembelajaran itu seperti itu Bu ya? Iya iya, betul, Pak. Oh, siap Betul. siap. Baik, kita coba jika boleh saya tahu gitu kan, tadi kan Ibu ingin Ibu itu selalu hadir di hati anak-anak gitu kan. Nah, mengapa Ibu ingin menjadi guru yang menginspirasi murid? Dengan Ibu hadir di anak-anak itu kan berarti setidaknya anak-anak itu berpikir bahwa Ibu tuh menjadi sumber inspirasi buat mereka gitu kan Bu? Iya betul, sebenarnya hal yang memotivasi saya gitu ya, kenapa sih ingin jadi guru yang menginspirasi, Nah itu. eee, ya jadi harapannya sih lebih berharap murid itu bisa bertumbuh lebih baik ya Pak karakternya. Hmm. Karena kan kita tidak bisa juga mengendalikan siswa berdasarkan keinginan diri kita. Mereka hanya mengizinkan dirinya saja untuk diarahkan oleh kita begitu ya. Hmm. Jadi Hmm.
saya berharap dengan saya bisa menjadi inspirasi untuk mereka, maka mereka bisa bertumbuh dengan karakter yang bagus, mereka bisa mengingatkan saya dikala saya, lupa gitu ya atau berbuat suatu hal yang tidak baik, mereka tidak sungkan untuk mengingatkan saya dengan cara yang, baik begitu. Kemudian mereka juga selalu bersemangat saat pembelajaran, sehingga mereka benar-benar menikmati pembelajaran itu dan harapan saya sih bisa proses pembelajaran tuh optimal dengan, Hmm. mereka menikmatinya gitu. Jadi ketika mereka sudah menikmati, harapannya adalah ketika mereka melihat saya, semoga saya bisa menjadi hal yang bisa mengingatkan mereka untuk, apa ya, mengingatkan suatu kebaikan gitu ya, suatu Hmm. kebaikan yang harapannya kelak mereka itu siap, menghadapi dunia yang sesungguhnya gitu, Pak. Menjadi pribadi yang bijaksana ketika mereka sudah tidak, di sekolah ini lagi misal, di sekolah yang yang mereka tempuh lagi gitu, atau sudah naik ke jenjang yang lebih, jauh lagi. Hmm. Itu sih, Pak. Ya, subhanallah, luar biasa sekali Bu ya. Coba seandainya di negara kita ini itu banyak tipikal atau figur-figur seperti ibu. Saya yakin anak-anak itu mereka akan lebih terinspirasi, lebih semangat lagi ketika belajar gitu kan. Karena ibu sudah mempunyai harapan gitu kan. Harapan itu kan setidaknya itu adalah keinginan ibu kepada anak-anak. Nah, itu kan harapan ibu ya Bu ya, luar biasa sekali saya baru mendengar gitu kan harapan dari guru seperti ini, luar biasa ini. Ini kan harapan ibu tuh harapan dari true guru itu seperti ini gitu kan, harus seperti ini jadi guru itu kan tanpa pamrih, tanpa apapun, tanpa menilai apapun, tapi yang ibu ingin harapan itu seperti itu. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan adalah itu kan harapan ibu. Nah, kira-kira yang real kondisi di kelas atau di sekolah seperti apa yang Ibu hadapi? Ya, jadi, kalau ekspektasinya kan boleh, Ya, boleh. tinggi Kalau gitu. ekspektasi mah boleh, Bu. Iya, Ya gimana, Bu? Ini nggak jelas ke saya ya. Sebentar. kenyataan yang ada di kelas itu ya, Pak, sebenarnya dalam pembelajaran saya, murid itu kadang bersemangat, ada yang biasa aja, ada yang nggak semangat juga, ada yang, eee, apa halo, Pak, Iya, suara saya barusan nggak terdengar ya? iya tadi barusan suaranya nggak kedengeran, Bu. Nah, kalau sekarang mau udah terdengar lagi. Ya, jadi kenyataan di kelas itu, siswa tuh ada yang bersemangat, ada yang enggak gitu, Pak. Ada Iya. yang, berpapasan aja nggak nanya gitu ya, siswa tuh. Kan sementara harapan saya itu siswa tuh saling bertegur sapa gitu ya, atau Iya, menyapa gurunya terlepas itu, mengajar ataupun mengajar atau tidak. tidak. Iya, Kemudian ya terus saya suka kalau seandainya siswa itu, menyapa, bertanya. jadi ya mereka tuh nyapa, kemudian juga harapannya tuh, yang paling saya harapin sih, "Bu, minggu depan belajarnya apa ya?" Gitu. Terus Oh atau iya, kalau bertanya. saya nggak ke kelas tuh, Menanyakan gitu ya. sebagai wujud ya betul, sebagai wujud Iya, antusiasnya gitu ya. bertanya, "Ibu kenapa kok nggak ke kelas hari ini?" gitu ya, Bu ya. Oh iya. Jadi, ya jadi mereka bisa maksimal gitu dalam belajar sih harapannya. Jadi selama ini mah standar aja sih sesuai arahan gitu ya, belajar tuh sesuai Hmm. instruksi, dikerjain, udah beres ya udah gitu. Ya meskipun ada beberapa yang memang menyampaikan, ada yang sedikit lebih lebih terinspirasi bukan terinspirasi, lebih semangat gitu ya. Hmm. Ya, ya Jadi gimana, Bu? ini agak ya, kedengeran, Pak? Ya, kedengeran sekarang.
ngerjain tugas, kemudian kumpulin, belum antusiasnya banget gitu ya, terbukti kan biasanya antusias terlihat tuh dari bagaimana mereka menghasilkan produknya, Iya. kemampuan bertanya yang banyak begitu. Nah, jadi itu sih Pak keadaannya. Iya. Ya, siap, Bu, ya. Nanti kan tadi Ibu punya harapan, kemudian Ibu melihat kondisi di lapangan seperti apa. Nah, ketika harapan Ibu seperti ini, kondisi anak seperti ini, kemudian Ibu bagaimana merespon kejadian tersebut? Ya, bukan sedih ya, tapi lebih ke sesuatu hal yang, ini ada apa ya? Apa nih yang saya harus perbaiki sehingga mereka tuh bisa fokus, dengan sesuai apa yang ingin saya capai, dalam artian tuh capaian ya tetap yang berpihak kepada mereka begitu. Jadi lebih ke, apa yang harus saya perbaiki dari cara mengajar saya supaya mereka itu antusias belajar gitu, lebih ke refleksi diri sih Pak gitu ya. Kalau Alhamdulillah. ya, kalaupun ada sedikit kecewa, sedih, ya sedikit manusiawi lah saat Iya, ketemu betul. muridnya nggak ditanya ya, tapi nggak baper sih gitu. Iya. Iya betul, Bu. Apa, kadang jangankan murid kita, Bu, ya, anak kita juga ketika ketemu dengan kita pulang dari sekolah mungkin ada yang biasa-biasa aja mungkin, Bu, ya, ke kita gitu kan. Apalagi ini Nah, murid gitu kan. betul. Tapi iya, tapi saya apa, melihat Ibu bersikap seperti itu, Ibu nggak tersinggung dan apa, meluapkan kemarahan Ibu ke anak-anak. Itu yang saya lihat hal positif dari yang saya dapatkan dari Ibu gitu kan. Berarti Ibu punya harapan, kemudian ternyata di lapangan seperti itu, Ibu lebih merefleksikan diri, Ibu ingin memperbaiki diri. Nah, saya kira itu hal yang positif dalam diri Ibu. Jadi Ibu tidak menyalahkan siapapun, hal apapun, apalagi murid. Ibu tidak menyalahkan murid. Nah, ketika harapan Ibu tadi seperti itu, kemudian, respon anak-anak seperti itu. Tadi Ibu bilang Ibu mau memperbaiki diri. Nah, kira-kira rencana aksi yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki diri Ibu itu seperti apa? Iya. Jadi, ketika saya sudah melakukan refleksi ya, apa aja sih yang harus saya perbaiki gitu. Iya, betul. Ya saya berusaha menjadi teladan yang baik untuk murid gitu ya, kemudian berusaha terbuka untuk murid. Tidak, apa ya, lebih menjaga kestabilan emosi gitu, supaya saya tidak bernada suara yang tinggi misalkan begitu ya, Mmm, apalagi bisa melukai siswa. Kemudian juga, yang terpenting adalah bagaimana saya harus bisa mencairkan suasana kelas, agar mereka mmm, tuh selalu enjoy di kelas. Itu yang menjadi PR terbesar yang saya pikirkan sehingga mereka benar-benar menikmati proses pembelajaran dari awal, hingga akhir gitu. ya, alhamdulillah luar biasa sekali, Bu, itu jawabannya, apa, sangat kalau guru lain mendengar jawaban dari Ibu seperti ini, saya yakin mereka juga akan terinspirasi gitu. Nah tadi Ibu kan sudah mengungkapkan seperti itu, kira-kira rencana strategi atau rencana aksi untuk Ibu bisa mewujudkan apa yang tadi Ibu utarakan, kira-kira apa, Bu? Ya, saya jadi terpikir juga sih, Pak, ketika sama Bapak ditanya kayak gitu ya, terus gimana caranya. Tapi yang Iya kepikiran tuh itu. ya mungkin tapi yang kepikiran ya mungkin, ada hal yang harus diprioritaskan dulu kali ya gitu. Jadi Nah saya itu harus betul. ya, apa nih, dari semua keinginan itu yang mau diprioritasin, ya Nah itu. mungkin, saya harus lebih ke pembelajaran yang bermaknanya gitu. Jadi sehingga Mmm, kan siswa tuh kadang ditanya pelajaran ini bulan depan udah lupa gitu ya, karena mereka nggak merasa bereksperience di pelajaran itu, hanya sebatas mengerjakan tugas dan dikumpulkan gitu ya, mmm, menuntaskan kewajibannya gitu. Nah, ketika apa namanya, saya inginnya yaitu gitu ya, pembelajaran yang bermakna, dengan suasana yang memang, cair. Adapun strateginya mungkin, bukan mungkin, rencananya sih yang kepikiran gitu ya, Kak, ini, gimana sih caranya bikin siswa lebih aktif, memacu mereka mau nggak mau aktif gitu. Nah mmm, akhirnya saya kepikiran kayaknya cari metode pembelajaran, media pembelajaran yang memang, dibutuhkan untuk mereka yang memaksa mereka buat aktif gitu.
Atau juga ketika mereka udah kelihatan stuck gitu ya, kelihatan Udah stuck, jenuh. kelihatan ya jenuh, kayaknya sesi jeda ini kapan sih harus dilakukan. Jadi saya mempelajari keadaan itu dari murid, kemudian saya siapkan apa sih jeda stop yang harus mereka lalui gitu. Saya jadi kepikiran, oh ya kayaknya searching SS breaking deh gitu, yang menarik gitu ya. Betul, Atau iya betul, ketika Bu. ya terus ketika di awal tuh kan mereka sebelum belajar tuh harus dipersiapkan dulu gitu. Gimana caranya Nah, mempersiapkan mental mereka tuh gitu. ya, Kemudian dari mulai persiapan mental, kemudian proses di tengah, kemudian dan di akhir atau ketika stop seperti apa gitu. Jadinya itu sih yang saya pikirkan gitu, Pak. Nah, luar biasa, Bu. Itu langkahnya udah benar, saya pikir langkahnya udah benar, step-stepnya udah Ibu pikirkan. Tetap semangat Ibu dalam melakukan langkah seperti tadi yang Ibu sampaikan. Nah, kita sekarang masuk ke tahap komitmen, Bu ya. Tadi kan Ibu sudah merencanakan rencana aksi. Nah, kira-kira komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang akan Ibu laksanakan seperti apa? Iya, jadi ya insya Allah siap lah ya Pak dengan apa yang saya rencanakan tadi, kayak saya harus mempersiapkan pembelajaran, itu artinya saya harus berpikir bahwa saya menyiapkan waktu lebih untuk mempersiapkannya. Mungkin di awal akan terasa sulit begitu ya, akan terasa tidak mudah, tapi ketika semua di awal itu sudah terencana, maka ke depan dengan menggunakan pola yang sama itu akan lebih mudah begitu ya. Jadi saya apa ya, ketika membangun rencana aksi itu saya terpikir untuk bagaimana konsekuensi apa yang harus nantinya dihadapi begitu ketika saya memilih menerapkan aksi seperti ini gitu. Makanya apa ya, saya ingin berkomitmen bahwa setiap pertemuan siswa tuh dengan cara yang mungkin ada sedikit perbedaan dari setiap pertemuan sebelumnya, sehingga membuat mereka tuh minggu depan ngapain lagi ya gitu, minggu depan ngapain lagi Iya, ya, pengen ditungguin betul. gitu Pak. Pengen ditungguin. Betul gitu. Kehadiran Ibu tuh terasa banget buat mereka gitu, Bu ya? Iya gitu. Ya, 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 betul alhamdulillah. betul. Ya, siap. Nah, itu Ibu udah punya komitmen seperti itu. Kira-kira yang dapat membantu Ibu dalam mewujudkan apa yang Ibu harapkan tersebut, kira-kira siapa, Bu, yang bisa membantunya? Ya yang pertama tentu saja ya eee, komitmen diri saya pribadi gitu ya, terus siswa yang saya bina gitu, dan rekan sejawat ya, terutama Nah, rekan sejawat karena saya butuh masukan mereka, umpan balik mereka, bagaimana supaya mereka bisa memberikan masukan ketika ada suatu hal yang kurang atau terlalu berlebih saya lakukan, misalkan begitu ya. Karena biasanya kalau orang berada di luar lingkaran yang kita buat, mereka akan jauh lebih objektif dalam melihat, gitu. Jadi ketika kurang bagusnya di mana gitu, ketika bagusnya gimana. Jadi harapan saya, eee, rekan-rekan sejawat itu bisa memberikan umpan balik, yang membangun gitu ya, sehingga saya bisa merefleksikan semua rencana yang sudah dibuat lalu dipraktekkan itu gitu. Dan yang terakhir adalah tentunya pimpinan ya, pimpinan yang sebagai tempat melakukan kita supervisi terhadap diri kita gitu, bagaimana kita mengajar, itu sangat membantu untuk perbaikan kualitas pengajaran. Udah beres, Bu Rita udah beres. Satu step lagi, Bu. Udah, Iya. yuk kita coba kalau sudah beres tolong di-stop dulu. Di-stop dulu rekamannya semuanya. Ya, mungkin itu sih Pak. Rekamannya stop dulu, baik, Bu. Bapak rekamannya stop Bapak, dulu ya. sudah seperti Kalau itu. sudah beres. Nah, kira-kira tindak lanjut dari kegiatan coaching ini menurut Ibu apa? Iya, Untuk ini Pak coaching-nya Dani bermanfaat banget ya sama Pak Pak. Awaludin terusin aja dulu. Jadi apa namanya, saya akan terus mempelajari metode-metode lain gitu ya, yang membuat saya tuh harus terus berkomitmen Terusin terhadap aja. ini gitu. Ya, Dan terusin. saya tuh Udah mulai makasih Pak banyak loh Awaludin. Pak, bisa coaching bareng Bapak, saya jadi Udah, tercerahkan sok juga aja gitu ya. terusin dulu. Asalnya tuh
mumet gitu ya, terus ini gimana, apa dulu, terus gimana, tapi Oh, ketika Bapak enggak urai Aja gitu ya, berjalan terus ya. oh iya ya, Nanti ada gitu, rekamnya oh iya sendiri, ya, nanti stop gitu, sendiri. gitu. Oh, Jadi, sebenarnya makasih Ibu banyak. udah punya jawabannya, Bu. Cuma apa, saya mah kan hanya membantu mengarahkan, jawabannya mah ada di diri Ibu semua sebenarnya mah. Iya. Iya, ya Iya. mudah-mudahan Pak harapannya well-being siswa Iya, Ini ataupun belum kita di sebagai betul. guru berita, belum di tercapai stop. ya. Kalau belum beres ya jangan. Ya, siap, Gitu, betul Bu. ya Bu mudah-mudahan. Neng belum, Mudah-mudahan masih ada kelompok yang belum. harapan Nanti Ibu yang sudah ya. dengan apa kondisi Paling yang anak seperti sudah-sudah apa, refleksinya kemudian dijawab Ibu aja sudah dulu. punya rencana aksi dan komitmen Ibu. Saya yakin Ibu bisa memperbaiki kita sama-sama memperbaiki proses pembelajaran yang sudah ada. Itu Amin, mungkin Bu ya. amin. Iya, Ya, Bapak makasih banyak loh. ya, sama-sama Ibu ya. Karena saya juga ada kegiatan lain, mungkin saya tinggal dulu Bu Sambil ya. menunggu ya. Baik, Semangat Yang Bu. lain ada yang belum. Semangat Ya, Bu. Ya, semangat Pak. semoga. Ya, Terima kasih Pak. Siti. ya. Makasih Ibu, waktunya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.